Halo guys. Sekarang gue lagi ada di Sudirman ya, bukan Sudirman sih, ini di Kuningan, di Rasuna Said. Gue habis makan siang nih di dekat kantor lama gue. Ya gue nggak ada waktu apa-apa, kita on beat aja ya kali ya. Kita on beat nih. Sekarang gitu udah jam 2. Jam 2.21. Kita on beat deh. Tapi gue jam 3 ada ini, ada apa sih, ada insentif sampai jam 9 di Jakarta. Hari biasa bisa nggak ya dapat? Tadi dilihat insentifnya 9 trip dapat 100.000. Kita coba deh ya guys ya, sambil nunggu. Kita nyalain belum nyalain aplikasinya. Nyalain aplikasi dulu guys. Nah, kita nyalain dulu aplikasinya guys. Oke, kita kerja. Yuk mulai kerja. Nah, nih baterai di 76%. Kita reset dulu deh nih trip meternya. Ini udah kita reset 0, baterai 76%. Nah, nanti kita lihat ya. On beat hari ini sampai malam deh. Coba kita sampai jam 9 bisa nggak dapet bonus insentifnya, atau ya memang susah. Ya udah, kalau mereka nggak dapet ya udah, nanti kita lihat penghasilannya hari ini berapa sama listriknya berapa. Dapat nih guys, 46.000. Bus Trans Jakarta halte tujuannya Kebon Jeruk. Oke lah guys, kita ambil aja deh. Yuk kita jemput guys. Satu trip udah selesai guys. Tapi gue matiin dulu aplikasinya, gue pengen buang air kecil. Aduh kebelet nih, lagi cari SPBU terdekat. Nanti kita lanjut lagi ya guys, habis ke SPBU nanti kita nyalain lagi aplikasinya. Oke guys, dapat lagi guys orderan kedua. Jemputnya deket nih, 700 meter udah mau sampai. Nah, ini tujuannya ke Pulau Gadung. Argonya 60.000 lebih tadi kalau nggak salah. Kita sikat guys, gas terus. Udah mau sampai nih guys di tempat titik jemput. Kita jemput dulu ya guys ya. Guys, bunyi 100.000 kemana? Ke Banten. Aduh, enggak deh, saya sudah mau pulang. Serpong. Waduh guys, ke Serpong. Siapa yang mau ambil? Udah malam begini. Soalnya gue tadi di udah mau deket rumah ini. Gue tadi habis ngambil orang, anterin orang, nggak tahu udah mau deket rumah. Ya udahlah, kayaknya gue melipir ke rumah aja lah. Kalau misalkan ada yang deket-deket rumah pengen, ya gue ambil. Ini gue dipentalin guys ke Depok, Tangerang, buset deh. Argonya Depok tadi 2 kali udah gue tolak sama gue. Argonya itu 90 ribuan lah, sekitar 90 ribuan. Tapi pas gue cek 2 jam. Waduh, ngapain? Enggak dulu deh, 2 jam. Mau sampai jam berapa nanti? Terus barusan masuk lagi ke Tangerang, 100.000 argonya. Aduh, mohon maaf deh. Kayaknya nanti dulu deh. Udah malam soalnya ya. Saya kalau udah malam tuh gimana gitu, mendingan ya istirahat dulu deh. Kita melipir pulang aja deh. Soalnya udah deket rumah juga. Kalau misalkan belum deket rumah, mungkin gue berani-berani aja kali, gue ambil-ambilin aja kayak ini udah tanggungnya udah deket-deket rumah. Paling juga 15 menitan lagi sampai rumah. Ya udah deh guys, nanti
Ya sambil coba kita cek lagi nih bunyi nggak ya orderannya ya. Siapa tahu bunyi dekat-dekat rumah kita ambil lagi. Tapi sih kayaknya sih ini udah susah deh. Gue udah tolak-tolakin deh tadi. Kayaknya udah mulai bisu nih aplikasinya nih. Ada tapi dikasih yang jauh terus. Aduh. Mohon maaf deh kalau yang jauh saya hari ini tolak-tolakin dulu. Hari ini baru selesai 5 trip guys. Baru selesai 5 trip nih. Tuh 5 trip kelihatan nggak? 5 trip. Sekarang di jam setengah 8 malam. Baterainya sisa 52%. Jaraknya ditempuh 700 lagi 72 km. Sisa baterainya 52%. Nanti sampai rumah ya guys ya, kita cek ya guys ya. Sisa baterainya dapat pendapatannya berapa, konsumsi listriknya berapa, nanti pendapatan bersih gue berapa ya. Nanti ya guys ya, sebentar lagi gue sampai. Nanti gue buatin video rinciannya ya guys. Sudah sampai rumah guys. Sekarang itu udah jam 8 ya. Tadi tuh kita on bed sekitar jam 2 lewat ya kalau nggak salah ya. Berarti 6 jam lah. 6 jam dengan pendapatan 194.000. Sama tadi ada yang ngasih tip juga. Aduh, tadi dikasih blok pembatalan. Iya, tadi ya aku ada batalin. Ya, dengan pendapatan 194.400. Sama tadi ada tip juga yang ngasih 5.000 kalau nggak salah. Jadi total pendapatannya kotornya itu 194.400 plus 5.000. Jadi 199.400. Gue mau cerita dikit ya guys ya. Tadi ada penumpang bayarnya pakai tunai ya. Aduh, itu dia masuk mobil tapi sambil nge-vape guys. Aduh. Gimana itu guys? kayak mobil pribadi aja rasanya. Sampai gue udah buka jendela, begitupun dia kayak nggak merasa tersindir gitu. Aduh, parah banget ya kan. Ya, bukannya apa ya guys ya, memang gue sendiri gue nggak perokok, gue memang nggak suka asap sama sekali, apalagi asap vape kan ngebul banget ya kan. Tapi secara pribadi tuh memang gue tersinggung ya. Tapi gue ada mementingkan tuh kayak setelah pelanggan ini kelar ya kan, setelah gue selesaikan perjalanan dia ini ya kan nanti kan gue ada pelanggan lagi yang akan gue ambil kan ya, yang akan gue antar sampai tempat tujuan ya kan. Kalau kabin mobil gue bau vape tuh nyengat banget guys, apalagi baunya bau vape susu lagi. Aduh, vape kayak orang baru nge-vape toh nggak lo. Aduh, sumpah dah itu. Aduh, gue udah mati juga. Ya lah, ini orang kayak baru nge-vape aja, vape-nya vape rasa susu lagi. Aduh, rasa sampah anjir. Sorry ya, gue kayaknya agak gimana gitu. Orang kita kan beretika lah ya kan. Bukannya kita sewa kita jadi raja gitu, nggak juga ya kan. Gue juga mempunyai etika lah ya kan. Gue dengan sangat baik gitu, nggak menegur langsung gitu, dengan hanya gue membuka jendela gitu kan ya. Tapi dia merasa nggak tersinggung gitu ya. Yang kasihannya kan ya nanti yang ada penumpang
gue selanjutnya ya kan, entah dia sakit atau apa ya kan, atau gangguan pernapasan ya kan kalau cabinnya bau vape ya kan, terus asapnya ngebul di dalam, waduh gila sih guys itu sih. Ya semoga aja lah nggak dapat penumpang kayak gitu lagi lah. Mungkin kalau dapat penumpang kayak gitu lagi kayaknya mohon maaf deh, gue turunin di jalan aja deh. Setelah gue drop itu penumpang, aduh gue melipir dulu deh guys, gue ke SPBU. Nah gue melipir dulu ke SPBU buat ini bersih-bersih mobilnya. Untung di mobil, untung nggak ya gue bawa ini, gue selalu sedia ini di mobil. Jadi ya kalau misalkan ada penumpang mungkin ya kayak tadi lah ya, case nya kayak tadi, kayak yang bikin mobil kotor atau bau gak enak gitu ya, atau misalkan yang case nya ada juga dari rumah sakit misalkan nggak tahu apa apa ya kan, gue selalu sedia ini sih di mobil. Untungnya gue selalu sedia ini. Jadi misalkan ada penumpang yang kira-kira membawa hal-hal buruk atau hal-hal negatif gitu ya gue udah pasti semprot ini dulu di mobil. Untung gue selalu sedia ini. Aduh, itu orang aja jangan ya sudahlah, semoga aja nggak ketemu lagi deh. Anyway, kita lanjut ke ini aja guys, rincian pendapatan kita hari ini ya. Yuk kita hitung-hitung ya guys ya. Dengan pendapatan 194.400 plus tadi ada tip 5.000, jadi 199.400 ya guys ya. Dengan sisa baterai sisa baterai 49%. Jarak yang ditempuh 77,9 kilo. Ya, kita tetap fokus di pemakaian baterainya aja guys ya, berapa persen ya guys ya. Coba guys kita hitung guys. Sebentar ya guys ya. Buka dulu. Oke. Kalkulator ini dia kalkulator. Ya. Jadi tadi perjalanan, waktu mulai perjalanannya itu baterai gue itu di 76 ya, 76%. Sorry guys, gue cek lagi deh ya guys, di 76% tadi mulai on beat ya, di 76%. Sekarang itu baterai sisa 49%. Jadi pemakaian gue 27% ya guys ya. Jadi 27% seperti biasa. Baterai gue tuh 40 kWh kan, 40 kWh. Kita mau cari berapa konsumsi kWh yang kita pakai ya. Jadi 40 kWh ya kan kita mau, ini kan masih persenan ya kan, dibagi 100. Nah, dapat guys 10,8 kWh pemakaian listrik hari ini. Jadi kita kali listrik rumah gua ya 2000. 1 kWh nya 2.000 rupiah. Jadi pemakaian biaya untuk berjalan mobil ini listriknya sebesar 21.600. Oke, 21.600. Langsung aja deh kita kurangin deh. Dikurang
199.400. Kan tadi ada biaya tip lah ya, goceng ya, biaya tip lagi. Tip goceng lah ya, harga dari pendapatan hari ini sih 194 ya kan, di luar tip yang cashnya langsung ya kan. Oke. Jadi pendapatan gue hari ini 177.800 dengan lamanya kerja di 6 jam, dari jam 2 lewat sampai jam 8 lah, dengan pendapatan 177.800. Worth it nggak guys? Dengan 6 jam kerja dapat segitu, mau dengan mobil listrik ya. Itu gue belum potong biaya perawatan lagi sih. Biaya perawatan gue nggak tahu lah, kayaknya murah deh biaya perawatannya mungkin. Gue belum terlalu biasa gitu untuk hitung biaya perawatan gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa deh, kita hitung pendapatan bersihnya aja dulu ya. Pendapatan bersihnya itu cuman pendapatan dari gokarnya sama dikurang biaya listriknya. Kita hitung itu aja guys ya. Kalau untuk makan, untuk biaya perawatan ya itu di luar deh ya, di luar hitung-hitungan yang gue hitung tadi ya kan. Tapi entah kenapa ya guys ya, gue tuh dibawa ke Depok gitu. Maksudnya bukan dibawa ya guys ya, dapat orderan tuh yang ke Depok terus ke Banten ya. Itu jauh. Kalau malam gue ambilnya males, udah kayak aduh, siang juga mungkin males kali ya karena jauh kali ya. Tapi kalau udah siang ya udahlah, gue terima-terimanya karena kan waktu masih panjang menuju malam kan. Jadi ya gue oke aja sih kalau siang mungkin gue ambil ya udah gitu. Kalau udah malam gue rada malas guys, kayaknya kan waktu gue mau pulang gitu ya, mau ketemu lagi sama keluarga, mau kumpul lagi sama keluarga. Tapi tarifnya sih oke semua tadi. Tarif gede 990.000, yang terakhir ke Banten 100.000 ya kan, ke Depok 2 kali 90.000-an gue tolak sama gue. Ya oke lah guys lah, mungkin di situ aja dulu sampai hari ini ya guys ya. Nextnya gimana lagi ya guys ya, ada yang ide-ide seru nggak ya kan? Apa masak bikin konten seperti ini terus ya, atau bikin ide-ide lain ya guys ya? Nggak apa-apa guys, tolong bantu kasih ide guys ya. Memang kalau harus bikin vlog on beat terus ya nggak masalah, kita bikin terus ya guys ya. Oke guys, see you guys, bye bye.